I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Oh, banyak kan tidak masuk? Jumlahnya sudah? Ya, 35. 35. Yang masuk cuma berarti banyak yang tidak masuk nih. Iya. Alasannya apa? Sakit. Sakit, izin, malas. Oh, malas. Jangan disediakan ya. Ya. Baik, terima kasih. Karena hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Mungkin ada beberapa yang tidak masuk, tidak apa-apa. Kalau malasnya kita harus berdoa dulu. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, guru ingatkan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang bank. Ya, kita sudah belajar tentang bank. Bank itu ada apa saja? Bank Indonesia, Bank Papua, ya, Bank Daerah, Bank BRI, ya. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah satu, agar kalian bisa menyebutkan 2 sistem pembayaran dengan baik dan kalian bisa menyebutkan 2 jenis dari sistem pembayaran. Nah, sebelum itu bertanya dulu. Ada yang tahu apa pengertian dari uang? Uang yang biasa kalian bawa kemana-mana. Apa itu uang? Hah? Apa itu uang? Apa? Alat apa? Iya, alat pembayaran, alat untuk bertransaksi, betul. Kalau kalian pergi ke pasar, butuh uang atau enggak? Butuh. Untuk bisa membeli barang. Jadi uang itu adalah alat pembayaran yang kita gunakan sehari-hari untuk bertransaksi. Nah, kemudian kalau kalian punya uang yang banyak, apa yang akan kalian beli? Barang yang diperlukan, apalagi? Hah? Apa? Makan. Makan. Apa lagi? Baju. Kebutuhan sehari-hari baju ya. Kalau kita punya uang banyak, itu berarti banyak sekali yang kita bisa beli. Mulai dari kalian mungkin mau makan, entah kalian mau beli pakaian, entah kalian mungkin mau beli barang-barang yang istilahnya yang mahal. Nah, kemudian kalian bisa jalan-jalan. Nah, semuanya butuh uang. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya kalian tidak punya uang, tapi kalian hanya punya barang, kira-kira bisa nggak kita mendapatkan barang yang kita inginkan kalau kita nggak punya uang? Tidak. Bisa. Bisa. Dengan apa? Menjual berarti kita mendapatkan uang ya. Ya, tapi bukan seperti itu konsepnya ya. Kalau kita nggak punya uang, betul, barter. Ya. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, yaitu dengan barter. Contohnya mungkin si A punya mungkin tas yang bagus, kemudian yang ini punya sepatu yang bagus. Nah, jumlahnya lebih dari 1, berarti bisa ditukar. Tapi
tapi yang pasti dia harus punya sepatunya perempuan ya. Jangan sampai nanti dia mau sepatu mau tukeran tapi sepatunya malah sepatunya yang laki-laki. Nah, kemudian satu lagi, biasa di sini siapa yang suka beli barang online? Membayarnya pakai apa? Oh, COD, berarti pembayaran langsung tunai, betul. Ada nggak yang bayarnya nggak langsung tunai? Contohnya nggak COD, berarti ditransfer dulu. Ya betul, ditransfer dulu. Ya. Nah, jadi kita mengenal sistem pembayaran itu ada dua. Yang pertama tunai dan non tunai. Kalau tunai kita langsung membayar ke orangnya seperti tadi membeli barang dengan COD. Kemudian kalau yang non tunai seperti tadi kita memesan barang kita transfer dulu uangnya. Nah itu yang dinamakan dengan non tunai. Ada lagi kalau kita membeli barang ke toko, nah biasanya tuh ada toko-toko yang dia memasang tanda seperti kayak kirs. Ya. Jadi kita tinggal di nah sudah belanjaan kita sudah terbayar. Nah itu dinamakan juga dengan non tunai. Ya. Nah, ini adalah pengertian dari sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran itu merujuk pada mekanisme yang digunakan oleh individu atau juga pemerintah untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini meliputi perangkat proses yang memungkinkan transfer uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Jenis-jenis sistem pembayaran tadi kita sudah sebutkan ya. Jenis-jenis sistem pembayaran itu ada dua, yaitu tunai dan non tunai. Tunai itu adalah sistem pembayaran yang melibatkan penggunaan uang kertas dan juga uang logam, tapi tanpa melalui media elektronik. Nah, sedangkan non tunai itu adalah sistem pembayaran yang meliputi pembayaran yang menggunakan seperti tadi kartu kredit, kartu debit, ataupun juga transfer atau juga pembayaran digital. Nah, kalau kalian membayar pakai OVO, Dana, nah itu adalah pembayaran digital. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem pembayaran tunai. Kelebihannya adalah penggunaannya mudah dan cepat. Jadi kita tidak memerlukan teknologi. Ada uang berarti ada barang. Kalian punya uang, pergi ke mall. Nah, dengan adanya uang tunai bisa langsung mendapatkan barang. Tapi kalau menggunakan uang elektronik, kekurangannya perhatikan, kalau tidak pegang uang hati-hati bisa hilang. Entah itu bilang jatuh, entah itu bilang dicopet, nah atau bisa jadi mungkin ketinggalan di rumah. Itu kalau kekurangannya untuk uang tunai. Sedangkan ya, kelebihan dan kekurangan sistem dari pembayaran non tunai yaitu yang pertama, keamanan transaksinya lebih tinggi. Nah, kenapa dibilang keamanan dan transaksinya lebih tinggi? Karena kalian tidak perlu takut bahwa uang kalian akan diambil atau kemudian uang kalian akan dicopet. Karena menggunakan kartu atau juga bisa menggunakan HP. Nah, kekurangannya adalah memerlukan teknologi yang tinggi, yang kompleks. Kalau kalian punya HP, tapi HP
Jadi kalau mau belanja nggak perlu bawa uang lagi, tinggal dicatat. Tapi bukan berarti uang di dalamnya ada ya, tapi itu dibayarkan nanti. Ya, kartu kredit. Jadi ditagihkannya nanti. Nah, kemudian yang kedua transfer bank. Nah, kalau transfer bank itu transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain melalui layanan elektronik. Contoh mungkin kalian punya uang di Bank BRI. Nah, kemudian ada mungkin kalian saat ini orang tuanya tidak ada di sini, orang tuanya mungkin jauh. Nah, berarti kalian kan biasa orang tua memberikan uang saku kan? Nah, uang sakunya ditransfer. Nah, lewat bank berarti kalian pakai ATM. Semua punya ATM di sini? Ada yang punya, ada yang punya. Ada yang dari daerah? Ya. Ini adalah contoh gambar penunjang dalam sistem pembayaran tunai. Nah, ini uang kertas dan uang koin, ya, atau logam, ya. Kalau biasa kita belanja di mall, kalau belanja di kios-kios kecil itu uang logam sudah jarang dipakai. Tapi kalau kita belanja ke mall pasti ada, karena ada nominal yang kecil. Contohnya 200 perak, nah seperti itu ya. Yang kita butuhkan, jadi tetap berlaku. Kadang di kios-kios kita tidak kalah lagi yang namanya 250. Nah, ini adalah contoh gambar dari sistem pembayaran non tunai ya. Ada ATM. Nah, ini adalah kartu ATM atau kartu kredit dari pembayaran mobile. Kemudian ada lagi yang pembayaran digital. Nah, seperti tadi yang Budi bilang pakai Dana, atau ini kayaknya pakai apa di GoPay. Ya. Atau ada lagi yang namanya kartu kredit sepertinya di sini belum ada, WhatsApp Pay. Nah, namanya WhatsApp Pay itu ada. Nah, di sini enggak. Ya, baik. Sekarang Guru akan membuka kelompok. Perhatikan dulu. Kelompoknya semua punya HP kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, biar nggak bingung. Jadi cukup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Guru akan bagikan kertas. Nah, nanti kalian kerjanya lewat HP ya. Guru akan tampilkan video, nanti kalian lihat, kalian bisa tuliskan masalah apa yang terjadi di perhatikan video yang ada di depan.
Ya, sambil kalian perhatikan video yang guru tayangkan di depan. Nah, dari video itu nanti kalian tuliskan masalah apa yang ditimbulkan dari sistem pembayaran. Kalian analisis atau kalian temukan, kalian cari informasi masalah atau apa yang dilakukan atau fungsi dari Bank Indonesia. Sambil video sambil kalau gitu saya makan saya nggak ada. Nomornya merupakan pilihan Indonesia sebagai
Operator menyediakan layanan sistem pembayaran elektronik, sistem BI ACGS, dan BI ACGS digunakan dalam memproses transaksi nilai dengan hasil wajib, sedangkan STMBI untuk memproses transaksi Ya, baik. Nah, videonya sudah berhenti. Nah, dari video ini dari video yang kalian sudah tonton tadi, coba kalian analisis karena ini sudah membentuk kelompok. Nah, berkelompok, coba kalian analisis peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, analisislah peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kemudian carilah pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang Bank Indonesia dan menurut sumber lainnya. Nah, silakan kalian kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, sudah selesai semua? Nah, karena sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasi. Nah, silakan maju berkelompok, terserah itu mau kalian maju berapa orang semuanya atau perwakilan dua orang boleh ya. Maju, silakan kalian presentasikan hasil kerja kalian. Nah, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Ya. Kelompok yang mana dulu yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok mana dulu yang mau maju? Terserah siapa yang mau membaca. Ayo, presentasikan hasil kerja kalian. Mana dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu? Ada yang sini dulu yang mau maju? Oh, boleh, ayo. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, pertama sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fred dari Komisi Jaga Dewa. Saya nama saya Supriyadi Pilihan. Nama saya Baru Penanto. Nama saya Lindia. Oke, kami akan mempresentasikan hasil dari untuk soal yang pertama adalah analisislah peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, penanganan keuangan digital fintech. Dengan perkembangannya teknologi fintech dan keuangan digital, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital. Bank Indonesia dapat mengeluarkan regulasi untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan dari inovasi-inovasi tersebut. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan risiko keamanan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi risiko keamanan dalam sistem pembayaran. Hal ini termasuk perlindungan terhadap risiko kecurangan, pencucian uang, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan integritas sistem pembayaran. Yang kedua, pengertian Bank Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Pengertiannya, sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, perangkat teknologi dan lembaga yang terkait
yang digunakan dalam melakukan transfer dana antara serta sistem pembayaran dalam rangka pembelian suatu kewajiban pembayaran. Pada konteks undang-undang, sistem pembayaran mencakup segala hal yang terkait dengan transfer dana antara peserta sistem pembayaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 4? Tidak ada. Oh, baik. Sepertinya semua sudah mengerti. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya. Satu, dua, dan tiga. Mana yang mau maju duluan? Ayo. Oh, kelompok 2. Silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami berdua perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita langsung saja masuk ke soal. Sebelum itu perkenalkan nama saya Faustina dan Perkenalkan nama saya Pramana. begitu langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama yaitu analisis peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang kita dapat antara lain adalah penyelenggaraan sistem pembayaran nasional, yaitu yang artinya Bank Indonesia memiliki tugas untuk menyelenggarakan sistem pembayaran nasional. Ini termasuk menyediakan infrastruktur yang mendukung transaksi keuangan seperti sistem clearing dan penyelesaian, serta mengembangkan instrumen pembayaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan inovasi pembayaran, yaitu Bank Indonesia mendorong pengembangan inovasi dalam sistem pembayaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Bank Indonesia dapat mengeluarkan regulasi atau pedoman untuk mendorong adopsi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Selanjutnya soal yang kedua, pengertian sistem pembayaran menurut undang-undang dan menurut sumber lainnya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada pasal 1 ayat 15, sistem pembayaran diartikan sebagai berikut. Sistem pembayaran adalah perangkat aturan, perangkat teknologi dan lembaga yang terkait yang digunakan dalam melakukan transfer dana antara peserta sistem pembayaran dalam rangka pemenuhan suatu kewajiban pembayaran. Pada konteks undang-undang, sistem pembayaran mencakup segala hal yang terkait dengan transfer dana antara peserta sistem pembayaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dan yang kedua, menurut sumber data, sistem pembayaran mencakup berbagai instrumen pembayaran seperti transfer elektronik, kartu kredit, cek, uang tunai, dan instrumen pembayaran lainnya. Selain itu, dengan perkembangannya teknologi, sistem pembayaran juga menciptakan layanan keuangan digital, dan inovasi-inovasi dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, apakah ada tanggapan atau saran dari kelompok lain? Ya. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok 1 dan 3. Mana yang mau maju dulu? Oh, kelompok 3. Oh, mana nih? Suten. Tidak ada, tidak mau. Kelompok 1 duluan. Cepat-cepat saja. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
lembaga pengawas dan lembaga penyelenggara. Sebagai lembaga Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas, laporan ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan dalam kejahatan lainnya. Dan juga dengan ini Bank Indonesia memiliki sebagai konsumen dan memastikan bahwa proses transaksi pembayaran berlangsung baik. Dan yang kedua, Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara, peran ini Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selanjutnya adalah sebagai mengatur dan mengawasi sistem pembayaran seperti ATM, kartu debit, dan internet banking. Kedua, pengertian sistem pembayaran undang-undang dan sumber lain. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 1 ayat 15 sistem pembayaran diartikan sebagai berikut. Sistem pembayaran adalah perangkat aturan teknologi dan lembaga yang terkait penciptaan dalam melakukan penyaluran dana antara peserta sistem pembayaran dalam rangka pemenuhan suatu kewajiban pembayaran. Pada konteks undang-undang sistem pembayaran mencakup segala hal yang terkait dengan penyaluran dana antara peserta sistem pembayaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penting untuk dicatat bahwa pengertian sistem pembayaran dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan perundang-undangan dan oleh sesuai dengan konteks peraturan perundang-undangan yang baru sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silakan untuk yang kelompok 3. Pengertian Bank Indonesia menurut undang-undang dan sumber lainnya. Menurut Buku Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada pasal 1 ayat 15, sistem pembayaran diartikan sebagai berikut. Sistem pembayaran adalah perangkat aturan perangkat teknologi dan lembaga yang terkait dan digunakan dalam melakukan transfer dan dana antara peserta sistem pembayaran dalam rangka suatu pembayaran. Yang kedua, menurut sumber lain, pengertian sistem pembayaran juga dapat dijelaskan sebagai infrastruktur dan
mekanisme yang digunakan untuk mentransfer nilai atau dana antara dua pihak atau lebih. Sistem ini melibatkan berbagai entitas seperti bank, lembaga keuangan, penyedia layanan pembayaran, dan peserta lainnya. Sekian jawaban dari kami. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasi yang kalian sudah lakukan hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pembayaran. Nah, tentunya setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, tentunya kalian punya kesimpulan. Kesimpulannya apa sih yang kita pelajari hari ini? Mana? Oh, sana kesimpulannya apa? Ya, silakan. Sebagai Bank Sentral Bank Indonesia berperan dalam memelihara stabilitas nilai mata uang dan memastikan integritas sistem pembayaran. Betul. Ada lagi? Oh, silakan. Kesimpulannya adalah peran Bank Indonesia tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mencampur dorongan terhadap inovasi dan modernisasi dalam sistem pembayaran. Betul. Tidak hanya sebagai pengawas. Ada lagi? Kesimpulannya bahwa Bank Indonesia berperan penting sebagai otoritas dan pengawas utama dalam sistem pembayaran Indonesia. Betul. Yang ini? Oh, ya. Silakan. Jadi sistem pembayaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan inovasi aktivitas keuangan di negara. Dengan memahami peran Bank Indonesia, kita dapat mengapresiasi pentingnya regulasi dan inovasi dalam mengelola sistem pembangunan dengan Ya, betul ya. Nah, kesimpulannya adalah hari ini bahwa peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu memegang peranan penting selain sebagai regulator, kami juga sebagai fasilitator dan juga sebagai pendorong dalam sistem perekonomian di Indonesia. Ya, kertasnya boleh dikumpul tadi. Terima kasih. Nah, perhatikan. Sekarang setelah kita belajar tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, apakah menurut kalian hari ini bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Apa kira-kira yang kalian pelajari dari materi hari ini? Kalian jadi tahu tentang peranan Bank Indonesia ya dalam sistem pembayaran. Kalian tahu bahwa sistem pembayaran itu ada berapa? Apa saja? Ya. Kira-kira kalian mudah nggak mengerjakan apa yang Bu Guru minta ini, tugas yang Bu Guru kasih? Kalian bisa mengerjakan dengan baik? bisa. Apakah nanti kita kan ketemu lagi nih minggu depan di materi yang sama ya? Oh, materi berbeda. Minggu depan kita akan belajar tentang alat pembayaran. Nah, kira-kira untuk minggu depan kalian maunya belajarnya kayak gimana? Tetap seperti ini atau mungkin kalian ingin dengan metode yang lain lagi belajarnya? Dengan seperti ini. Oh, tetap dengan seperti ini saja. Baik, terima kasih untuk hari ini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan dengan apa tadi materinya? Pembayaran. Ya, baik. Karena sudah waktunya pulang, silakan ketua kelasnya bikin doa untuk pulang. Baik teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ke bagi masing-masing, mari kita tutup dalam doa. Dan saya membawa bagi penyajian dan yang lain dapat berdoa dimulai.
selesai hari ini. Terima kasih kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan supaya kami tidak selesai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Selamat pagi. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing